Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang titrasi, oksidasi, dan reduksi atau titrasi oksidimetri. Yang dimaksud dengan titrasi oksidimetri atau titrasi redoks ini adalah titrasi yang melibatkan reaksi perpindahan elektron, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Di mana dalam reaksi redoks ini ada dua zat penting. Yang pertama adalah zat yang mengalami oksidasi, yaitu yang melepas elektron atau disebut sebagai reduktor, dan zat yang mengalami reduksi atau yang menerima elektron atau disebut sebagai oksidator. Di mana reaksi ini sangat banyak dipakai dalam analisis volumetrik karena ion-ionnya dapat memiliki berbagai bentuk oksidasi. Contoh larutannya adalah kalium permanganat atau KMnO4, K2Cr2O7 atau kalium dikromat, dan Na2S2O3 atau natrium tiosulfat. Nah, larutan itu adalah larutan standar yang biasa digunakan berupa zat pengoksidasi atau zat reduksi. Ini ada contoh reaksi oksidasi dari Fe2+, dia melepaskan elektronnya sehingga terjadi peningkatan ion positif dari 2 plus menjadi 3 plus, di mana jika kita tinjau bilangan redoksnya dia bertambah. Dan kita bisa lihat kalau reaksi oksidasi itu kan dia melepas elektron sehingga elektronnya itu berada di ruas kanan. Sedangkan reaksi reduksi, contohnya ini ada MnO4- ditambah 5 elektron menjadi Mn2+, dia itu reduksi menerima elektron sehingga elektronnya berada di luas kiri. Tetapi kita lihat di sini MnO4 ini memiliki muatan ion sebesar -1 dan mengalami reduksi menjadi Mn2+. Mengapa demikian? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Akan terjadi, sebenarnya ini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Jadi kita tidak serta-merta melihat dari pangkat muatannya, tetapi kita tinjau dari bilangan oksidasinya. Kemudian ini ada persamaan reaksi redoks secara umum, di mana prinsip titrasi redoks adalah jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Artinya, reaksi harus setara secara elektron, tetapi pada titik ekivalen, jumlah zat mengoksidasi sama dengan jumlah zat produksi secara stoikiometri. Jadi, kita harus menyimbangkan dulu nih stoikiometrinya, baik si zatnya maupun elektronnya atau muatannya. Untuk mengetahui titik akhir titrasi, biasanya digunakan indikator atau kadang larutan itu sendiri bisa menjadi indikator. Seperti halnya pada titrasi permanganometri yang akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian ini ada contoh reaksi redoks antara Fe2+ dan KMnO4 yang terjadi dalam suasana asam. Bisa ditandai dengan bisa kita lihat ditandai dengan 8H+ ini, di mana ion Fe2+ ini akan teroksidasi menjadi Fe3+. Sedangkan MnO4- ini akan tereduksi menjadi Mn2+. Nah, reaksi ini digunakan untuk menentukan kadar Fe2+ dalam larutan. Reaksi ini kita pecah menjadi reaksi redoks tunggal, di mana MnO4 ini berperan sebagai oksidator 2, sebagaimana yang kita ketahui. Oksidator berarti dia menerima elektron. Oleh sebab itu, sisi elektronnya berada di ruas kiri, dan Mn2+ ini menjadi reduktor kedua. Lalu, untuk menyimbangkan jumlah O di ruas kiri, maka kita tambahkan 4H2O di ruas kanan. Lalu terjadi kelebihan H sebanyak 8, lalu kita tambahkan kelebihan H ini di ruas kiri agar stoikiometri. Adapun E ini merupakan potensial reduksi standar yang menunjukkan kemampuan zat tersebut dalam menerima elektron. Semakin besar atau positif si nilai E itu, maka dia menunjukkan mudahnya menerima elektron atau dia menunjukkan zat tersebut merupakan oksidator kuat.
dan semakin negatif menunjukkan bahwa zat tersebut susah menerima elektron atau cenderung melepas elektron. Kemudian yang di bawahnya ini Fe2+ ini merupakan reduktor pertama, berarti dia mengalami oksidasi atau melepas elektron. Oleh sebab itu, elektronnya berada di ruas kanan. Dan si Fe3+ ini berperan sebagai oksidator pertama. Kemudian untuk menentukan BIOX tadi, atau bilangan oksidasi tadi, kita bisa melihat dari berbagai macam senyawa. Jika dia merupakan ion tunggal, berarti bilangan oksidasinya itu sesuai muatannya. Misal, eh, Fe2+ berarti dia bilangan oksidasinya sebesar +2, atau Mn2+ dia bilangan oksidasinya sebesar 2+. Juga Fe3+ bilangan oksidasinya sebesar 3+, dan seterusnya. Lalu untuk O atau oksigen itu bilangan oksidasinya sama dengan -2. Kemudian karena MnO4, O-nya ini ada 4, maka kita tinggal mengkalikannya dengan 4 dan didapatkan 4O sama dengan -8. Kemudian untuk total ion dalam satu senyawa itu sama dengan pangkat dari senyawa tersebut. Kalau MnO4 pangkat -1 berarti angka muatannya yaitu sebesar -1. Untuk jumlahnya, untuk mengetahui Mn-nya kan belum kita ketahui nih, bilangan oksidasinya berapa. Kita cukup menjumlahkannya. Tadi sudah diketahui 4O itu sama dengan -8 di ruas kiri, dan di ruas kanan atau jumlah itu ada pangkat muatannya yaitu -1. Sehingga didapatkan bilangan oksidasi Mn sebesar +7. Kemudian untuk potensial sistem oksidasi dan reduksi atau E tadi, itu menunjukkan kesempurnaan reaksi, di mana semakin besar beda potensialnya, reaksi ini berjalan sempurna dan sebaliknya. Kemudian untuk indikator pada titrasi redoks, indikator pada titrasi redoks ini digunakan untuk menunjukkan titik akhir titrasi atau TAT. Nah, indikator ini harus terletak di antara potensial oksidasi larutan yang dititrasi dan larutan titrannya. Adapun indikator ini ada bermacam-macam. Ada on indikator atau dia bisa berperan sebagai indikatornya sendiri, contohnya adalah kalium permanganat. Ada juga indikator spesifik, contohnya adalah amilum atau kanji, larutan kanji, di mana larutan kanji ini jika bertemu dengan iot dia akan berwarna biru tua, dan jika bertemu dengan ion besi dia akan berwarna merah. Ada juga indikator eksternal atau uji bercak, di mana indikator ini tidak dimasukkan ke dalam larutan titrasi, tetapi ditetesi di luarnya menggunakan lempeng. Jadi ketika titrasi Fe2+ berlangsung, kita mengambil setetes dari larutan Erlenmeyer, kemudian diteteskan larutan indikator, atau dalam hal ini ferricyanida, di lempeng atau plat tadi. Kemudian kita dapat mengamati perubahan warnanya. Jika muncul warna biru, berarti masih ada Fe, dan kalau tidak biru, berarti Fe-nya sudah habis, atau ini merupakan endpoint-nya. Dan yang terakhir ada potensiometri atau perubahan potensial atau voltase. Jadi potensiometri ini adalah kita bisa melihat titik akhir titrasinya tanpa menggunakan indikator, tetapi menggunakan alat elektroda atau alat untuk mengukur tegangan potensial. Jadi selama titrasi, potensial listrik itu kan berubah. Nah, ketika mendekati titik ekivalen akan terjadi lonjakan tajam, sehingga kita dapat membuat grafiknya, di mana grafik ini sumbu X dan sumbu Y yaitu potensial dan volume titran, di mana saat lonjakan tajam itulah berarti adalah titik ekivalennya. Kemudian ada berbagai macam titrasi, oksidasi dan reduksi, ada permanganometri, iodo dan iodimetri, bikromatometri, dan bromatometri, dan lain-lain. Yang pertama adalah permanganometri, di mana permanganometri ini adalah titrasi redoks yang menggunakan larutan
KMNO4 atau kalium permanganat sebagai larutan standar. Tetapi kalium permanganat ini masih mengandung pengotor atau oksidannya yaitu MnO dan MnGO3 sehingga tidak dapat digunakan sebagai larutan standar sekunder tetapi digunakan sebagai sehingga merupakan larutan standar sekunder dan tidak dapat digunakan sebagai larutan standar primer. Nah, KMNO4 atau kalium permanganat ini merupakan oksidator kuat, terutama dalam suasana asam. Dalam suasana asam ini, KMNO4, MnO4- akan direduksi menjadi Mn2+. Karena perubahan warna dari ungu menjadi tidak berwarna, KMNO4 dapat digunakan tanpa indikator tambahan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan, dia merupakan autoindikator. Untuk pembuatan larutan KMN4 sendiri itu tidak bisa dalam aqueous tetapi harus dipanaskan karena untuk meluruhkan ion-ion pengotornya atau oksidanya. Kemudian dia juga harus eh, ditaruh di dalam botol berwarna gelap karena untuk menghindari penyerapan warna karena penyerapan warna ini bisa menurunkan konsentrasi dari KMNO4 itu sendiri. Adapun gas wall ini itu digunakan sebagai penyaring di mana eh, endapan pengotornya itu MnO2 itu akan berwarna coklat dan larutan KMnO4 itu yang telah bersih dari pengotornya berwarna jernih ungu. Kemudian eh, ini adalah pembuatan larutan KMnO4 di mana dia dapat digunakan dalam suasana asam, basa maupun netral. Ini adalah reaksinya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan menyeimbangkan bilangan stoikiometri dan muatannya didapatkan bahwa MnO4- ini akan mereduksi menjadi Mn2+ sehingga dia menerima elektron dan menerima elektron sebesar 5 elektron sehingga berat ekivalennya nanti akan dibagi dengan seperlima mol. Begitupun dengan suasana basa, seperti yang dapat dilihat di reaksi bahwa MnO4 ini akan menangkap atau menerima 3 elektron sehingga berat ekivalennya nanti akan dibagi dengan sepertiga mol. Kemudian seperti yang telah disebutkan bahwa kalium permanganat ini bukan merupakan larutan standar primer, yaitu merupakan larutan standar sekunder sehingga ia harus distandarisasi dulu oleh zat-zat preduktor seperti halnya yang telah disebutkan di sini. Nah, ini adalah standarisasi larutan KMNO4 dengan garam Na2C2O4. Reaksi antara KMNO4 dan natrium oksalat ini dilakukan dalam suasana asam dan dipanaskan terlebih dahulu. Eh, Pemanasan ini bertujuan untuk mempercepat reaksi yang berlangsung lambat pada suhu kamar. Selanjutnya ini adalah contoh soal standarisasi larutan KMNO4 dengan garam natrium oksalat dihidrat. Sebanyak 0,3 gram natrium oksalat dihidrat dilarutkan dalam 250 ml H2SO42 normal dari larutan oksalat tersebut diambil sebanyak 25 ml kemudian dititrasi dengan KMNO4. Ternyata memerlukan 10 ml. Berapakah normalitas KMNO4? Jadi yang ditanyakan adalah normalitas dari KMNO4-nya. Diketahui berat atom Na23, C12, dan O-nya 16. Nah, kita buat dulu reaksinya. Reaksi antara oksalat dan juga permanganat. Jadi asam itu ini C2O4 ini disumbang dari
natrium oksalat tadi, dan ini adalah penguraian dari kalium permanganat. MnO4 ini akan direduksi menjadi Mn2+, sedangkan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau reaksi seperti ini harus distandarisasi dulu, harus disama dengankan antara sisi kanan dan sisi kiri, disamakan stoikiometrinya baik jumlah atom keseluruhan ataupun muatannya. Kemudian tadi kan di soal natrium oksalatnya sebanyak 3 gram, lalu kita bagi dengan BM keseluruhan dari natrium oksalat, didapatkan sekian mol. Lalu dikalikan 2 karena 1 mol oksalat itu sama dengan 2 ekivalen karena asam oksalat ini melepas 2 elektron. Didapatkan sekian mgrek, lalu dikalikan dengan 25/250 karena eh, sesuai soal. Jadi yang dititrasi itu cuman 25 mili. Sementara yang dilarutkan itu kan 250. Makanya dikalikan dengan 25/250. Lalu didapatkan normalitasnya sebesar sekian grek. Kemudian titrasi permanganometri ini juga digunakan dalam penetapan besi. Jadi untuk menentukan kadar besi dalam biji besi. Bentuk biji besi itu kan ada berbagai macam. Ada yang masih terikat dengan oksidanya seperti ini Fe2O3, H2O atau geotit. Ada juga Fe2O3 atau hematit, Fe3O4 atau magnetit dan sebagainya. Nah, namun KMNO4 ini hanya bereaksi dengan Fe2+, sehingga Fe3+ harus direduksi terlebih dahulu menjadi Fe2+ agar bisa dititrasi dengan kalium permanganat. Nah, sebelum dititrasi dengan permanganat, besi tadi itu agar bisa dititrasi harus direduksi dulu. Direduksi dengan apa? Yaitu dengan metode Jones, reduktor Jones menggunakan timah klorida atau SnCl2. SnCl2 ini ditambah sedikit berlebih agar memastikan bahwa seluruh Fe3 benar-benar tereduksi menjadi Fe2+. Nah, tetapi SN2 plusnya kan ini berarti masih sisa kan? Nah, itu harus dihilangkan dengan menggunakan HgCl2 atau merkuri klorida. Kenapa harus dihilangkan? Karena kalau masih terdapat sisa SN2 plus akan mengakibatkan endapan putih yang kemudian berubah menjadi abu-abu atau hitam dari Hg-nya ini atau logam. Sehingga sampel harus dibuang karena titrasinya salah. Ini kalau udah direduksi tadi baru bisa dititrasi dengan kalium permanganat. Kemudian juga ditambahkan larutan Zimmermann-Reinhardt yaitu MnSO4, H2SO4, dan H3PO4 yang berfungsi untuk mencegah Cl- ikut teroksidasi oleh KMnO4 sehingga hasil titrasinya itu lebih akurat. Nah, kemudian ada penetapan MnO2 dalam pirolusit. Seperti yang kita ketahui bahwa pirolusit merupakan mineral yang mengandung MnO2 atau mangan oksida. Jadi di alam itu bentuknya seperti batuan hitam yang merupakan sumber mangan. Nah, tujuan ini percobaan ini untuk menentukan berapa kadar MnO2 dalam sampel pirolusit dengan cara sampelnya dilarutkan dulu dalam zat-zat produksi seperti FeSO4, Na2C2O4, dan H3AS2O3.
Kemudian zat preduktornya ini ditambahkan berlebih, di mana MnO2 ini akan zat produktor ini akan mereduksi MnO2 menjadi Mn2 plus seperti bisa dilihat di contoh reaksinya ini. Kemudian sisa reduktor yang berlebih ini baru bisa dititrasi dengan KMnO4. Jadi KMnO4 akan mengoksidasi reduktor yang tersisa. Eh, dan volume KMnO4 dipakai untuk tahu berapa reduktor yang tersisa. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan rumus seperti ini. Reduktor awal dikurangi reduktor sisa sama dengan reduktor yang bereaksi. Nah, disitulah kita dapatkan kadar MnO2. Seperti nanti ada contoh soalnya. Kemudian selanjutnya adalah iodo dan iodimetri atau eh, ada iodometri dan atau titrasi iodium bebas yang sudah terbentuk di larutan. Lalu iodium itu dititrasi dengan natrium tiosulfat, itu iodometri. Nah, iodometri ini disebut iodometri tidak langsung karena yang dianalisis bukan langsung dititrasi iod, tetapi kita harus membebaskan I2 dulu, baru I2 itu dititrasi dengan Na2S2O3 atau natrium tiosulfat. Sedangkan iodimetri ini adalah titrasi iodometri langsung atau titrasi yang langsung memakai iod atau I2 sebagai titran atau larutan standar. Jadi dia langsung bisa, eh, s- kalau sampel adalah zat produksi, maka bisa langsung dititrasi dengan I2. Kemudian dalam titrasi odometri ini, pH itu sangat penting. Kenapa? Karena kekuatan reduktor bisa berubah tergantung asam atau basa. Jadi pH harus diatur supaya reaksinya berjalan sempurna dan hasilnya akurat. Jadi dalam yodo atau iodometri ini, kadang kondisi larutan harus dibuat asam, netral, atau sedikit basa, atau tergantung dengan zat yang akan dianalisis. Kemudian ini ada contoh penyediaan larutan iod, di mana iod atau I2 itu hanya sedikit larut dalam air, namun sangat larut dalam larutan yang mengandung ion iodida, atau contohnya adalah Ki atau kalium iodida. Iod membentuk kompleks triiodida dengan iodida. Jadi jika dia ditambahkan, si iod ini ditambahkan ke dalam lautan kalium iodida, pada suhu ruang dia itu menghasilkan K atau tanta kesetimbangan reaksi yang cukup besar, yaitu sebesar 710. Yang berarti reaksi ini berjalan ke kanan atau lebih ke kanan, sehingga I2 ini cenderung terkonversi menjadi produk atau I3- ini lebih besar. Jadi I2 ini lebih mudah larut jika dalam Ki atau kalium iodida. Selanjutnya, di sini juga disebutkan bahwa penambahan Ki itu akan menurunkan volatilitas iod. Mengapa demikian? Karena I2 dalam bentuk bebas itu mudah menguap atau bisa menguap sehingga konsentrasi larutan berubah dan hasil titrasinya tidak akurat. Jika ditambahkan kalium iodida atau Ki, maka I2 ini akan diikat menjadi I3-, jadi lebih stabil dan tidak mudah lepas sebagai uap. Sehingga dikatakan kalium iodida ini dapat meningkatkan kelarutan dan menurunkan volatilitas. Selanjutnya, ini adalah contoh pembuatan larutan 0,1 normal dari I2. Membuat larutan 0,1 normal iod, yaitu dengan larutkan
gram kalium iodida dalam 30 sampai 40 mililiter Aquades dalam labu takar 1 liter yang tertutup. Pembuatan kalium iodida ini bertujuan untuk menyediakan iodida supaya nanti I2 bisa larut sebagai I3-min. Kenapa harus dalam labu yang tertutup? Agar I2 ini tidak mudah menguap karena sudah dijelaskan tadi I2 dalam bentuk ion bebas itu mudah menguap. Kemudian kita menambahkan 12,7 gram I2 yang dimasukkan ke larutan KI yang telah dibuat tadi. Lalu digojok sampai larut dan diamkan sampai dingin agar larutannya stabil dan volume airnya tepat. Lalu ditambahkan aquades dan disimpan di botol yang berwarna gelap agar tidak tembus cahaya karena ion ini sensitif terhadap cahaya. Jika dia terkena cahaya, maka bisa terurai dan menyebabkan penurunan konsentrasi sehingga larutannya tidak stabil. Kemudian dilakukan standarisasi larutan I2. Kenapa harus distandarisasi? Karena I2 itu kan mudah menguap. Kemudian bisa bisa terdapat kehilangan saat pembuatan dan komponennya belum tentu sempurna sehingga harus distandarisasi dulu. Dengan zat-zat berikut ada AS2O3, Na2S2O3 dan juga BaS2O3, H2O atau barium sulfat dan natrium tiosulfat yang Na2S2O3. Di standarisasinya gimana? Yaitu dengan eh, melarutkan 40 gram barium klorida dihidrat dan juga 50 gram natrium tiosulfat pentahidrat ke dalam masing-masing 300 mililiter aquades, lalu dipanaskan sampai suhu 50 derajat Celcius dan BaCl-nya ini diteteskan ke dalam natrium tiosulfat tadi sehingga terdapat endapan kristal putih barium sulfat monohidrat, lalu dicuci dengan lalu disaring dulu, disaring dengan kertas saring dan dicuci dengan alkohol agar pengotornya itu cepat larut dan dikeringkan. Setelah kering, lalu ditimbang tepat 1 gram dan dilarutkan dalam Erlenmeyer dengan 100 mililiter aquades dan ditambahkan indikator kanji untuk mengetahui titik akhir titrasinya. Nah, indikator kanji ini sebenarnya kalium iodida tadi eh, merupakan autoindikator atau dia dapat bertindak sebagai indikator terhadap reaksinya sendiri. Tetapi kita menambahkan larutan kanji agar lebih terlihat perubahannya akan berubah menjadi warna biru sehingga lebih mudah untuk menentukan titik akhir titrasinya. Tetapi larutan kanji tadi memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya kanji itu tidak awet, bisa terurai oleh bakteri dan oleh sebab itu dia memerlukan pengawet. Nah, kanji ini juga tidak larut dalam air dingin sehingga prosesnya itu harus dilakukan pemanasan. Dan suspensinya ini tidak stabil dalam air sehingga kalau didiamkan itu bisa berubah. Jadi tidak awet. Kanji juga dengan iod membentuk kompleks iodoamilum yang tidak larut. Ini penting sehingga pada saat titrasi itu I2 akan langsung terikat oleh kanji. Terbentuk kompleks biru yang susah larut dan membuat titik akhir titrasi tidak akurat. Sehingga kanji ini ditambahkan pada saat titrasi sudah mendekati titik ekivalen saja, jadi bukan di awal. Kemudian ini ada contoh dari iodimetri atau iodometri yang secara langsung. Dan proses iodometri atau iodimetri tidak langsung tadi
Pada zat ini, zat oksidator kuat dalam suasana asam atau netral, ditambah Ki berlebih, lalu oksidator akan direduksi sambil membebaskan I2. Jadi analitnya bersifat oksidator. Lalu oksidator itu mengoksidasi iodida menjadi iod. I2 bebas ini kemudian dititrasi dengan Na2SO4 standar tadi atau natrium tiosulfat. Pembuatannya, jadi natrium tiosulfat ini merupakan senyawa murni, tetapi dia masih mengandung hidratnya. Jadi agar kita bisa mengetahui dengan tepat berapa beratnya, maka natrium tiosulfat ini tidak bisa menjadi larutan standar primer karena masih mengandung air kristalnya. Natrium tiosulfat juga harus distandarisasi dulu karena dia tidak bisa stabil dalam waktu lama. Dia dapat dirusak oleh bakteri. Jadi bakteri ini akan memakan sulfur yang bisa mengubah tiosulfat menjadi zat lain seperti SO3-2- dan SO4-2-. Akibatnya konsentrasi yang menurun, jadi larutannya berubah. Bisa juga timbul kekeruhan. Kalau keruh berarti ada pembentukan sulfur koloid atau hasil pengurahan lain, sehingga larutannya tidak layak dipakai sebagai larutan standar. Ini juga dalam suasana asam, sulfat tadi terurai membentuk belerang bebas, meskipun peruraiannya sangat lambat, tapi tetap terurai. Kemudian, cara untuk membuat natrium tiosulfat sendiri dengan melarutkan garam kristalnya dengan air yang mendidih, lalu ditambah boraks, karena tadi untuk membunuh bakteri. Dan tidak bisa juga terkena matahari, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Paparan sinar matahari ini akan menurunkan konsentrasi untuk mencegah penguraian ion tiosulfat. Nah, kemudian ini adalah reaksi tiosulfat dengan iodida, di mana I2 ini akan direduksi menjadi imin. Dan tiosulfat dioksidasi menjadi tetrationat. Ini tetrationat. Reaksi ini berlangsung cepat dan tidak ada reaksi samping sehingga cocok untuk titrasi karena hasilnya bersih dan akan menghasilkan endpoint atau titik akhir titrasi yang jelas. Nah, kemudian karena dia tadi adalah larutan standar sekunder, maka dia harus distandarisasi juga dengan berbagai macam. Di antaranya adalah kalium dikromat atau K2CR2O7. Kalium dikromat ini memiliki kemudahan yang tinggi dan dia itu kalau tadi natrium tiosulfat itu masih mengandung air atau mengandung kayak H2O gitu hidratnya. Kalau si kalium dikromat ini tidak, karena dia tidak bersifat higroskopis dan zat padat serta larutannya sangat stabil. Sehingga K2CR2O7 ini cocok digunakan sebagai larutan standar primer. Nah, ini adalah reaksinya dengan iodida, di mana si dikromat ini berperan sebagai oksidator dan iodida akan teroksidasi menjadi I2. Nah, I2 yang terbentuk ini nantinya akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Kemudian proses standarisasi dilakukan sebagai berikut. Dengan mengambil sampel 25 ml dari kalium dikromat tadi, lalu dimasukkan ke Erlenmeyer, lalu ditambah dengan asam asetat glasial, kuprum sulfat, dan juga dengan larutan kalium iodida, di mana asam asetat glasial ini berfungsi supaya reaksinya berjalan, karena reaksi ini berjalan dalam suasana asam.
CuSO4 berfungsi sebagai katalis atau mempercepat reaksi dan kalium iodida ini adalah sumber iodida yang nanti akan dioksidasi menjadi I2 atau iodnya. Lalu nanti dicatat volumenya dan ya untuk menghitung volume normalitas dari tiosulfat tadi. Kemudian ini adalah penerapan titrasi iodometri. Yang tadi itu biji tembaga mengandung besi, arsen, dan stibium. Unsur-unsur mengganggu dan dapat dicegah dengan penambahan amonium bifluorida yang mengubah ion Fe menjadi kompleks. Stibium dan arsen tidak akan mengoksidasi ion iodida kecuali dalam larutan yang sangat asam. Nah, ini juga ada penerapan iodometri tidak langsung dan kita ke contoh soal. Yang pertama, pada analisa pirolusit, yaitu senyawa yang mengandung MnO2, sampel sebanyak 0,5 gram yang mengandung MnO2 direduksi dengan garam ferro sebesar 0,1 normal sebanyak 50 mili sampai semua mangan direduksi menjadi Mn2. Jadi dia nanti MnO2-nya direduksi oleh Fe2 plus menjadi Mn2 plus. Reduktor yang berlebih kemudian dititrasi dengan KMNO4 0,0985 normal sebanyak 30 mili. Hitunglah berapa persen dari MnO2 ini dalam sampel tersebut. Diketahui berat atomnya Mn55 dan O sebesar 16. Nah, ini caranya. Yang pertama kita tulis dulu reaksinya antara MnO2 dengan Fe2 plus menghasilkan Mn2 plus. Pada reaksi MnO2 dengan reduktor ini, 1 mol MnO2 akan bereaksi dengan 2 mol Fe2 plus. Dan reaksi kelebihan reduktor tadi, kan tadi Fe2 plusnya dibuat berlebih ya. Nah, kelebihannya ini eh, akan didokter dengan KMNO4, di mana ini akan mengukur Fe2 plus sisanya. Yang pertama, kita harus menghitung jumlah reduktor mula-mula dengan mengalihkan volume Fe2 plus dengan normalitasnya. Tadi diketahui di soal Fe2 plus itu 50 mili, lalu dikali normalitasnya jadi 5 miligrek. Kemudian, eh, kita hitung Fe2 plus yang tersisa. Fe2 plus yang tersisa ini diukur dengan KMN4 tadi, ini yang di reaksi kedua. Di mana volume KMN4-nya itu sebesar 30 mililiter dan normalitasnya tadi udah diketahui semua di soal 0,0985 normal dan dihasilkan 2,955 miligrek. Nah, tadi juga sempat disinggung di awal di penjelasan bahwa untuk mengetahui berapa banyaknya MnO2 pada pirolusit ini, itu kita dapat mengetahui dari banyaknya reduktor yang bereaksi, di mana banyak reduktor yang bereaksi itu mula-mula dikurangin sisa 5 dikurang 2,955, yaitu menghasilkan eh, sebesar 2,045 miligrek. Kemudian ingat jumlah ekivalen oksidator sama dengan jumlah ekivalen reduktor. Dalam hal ini eh, terjadi penurunan biloks MnO2 dari plus 4 ke plus 2. Kita ketahui seperti yang dijelaskan di awal, kalau senyawa MnO2. O itu kan biloksnya sebesar min 2. Kalau O-nya ada 2 berarti min 4. Lalu pindah ruas. Berarti Mn di sini biloksnya sama dengan 4. Mn biloksnya 4.
Nah, Mn yang di ruas kiri itu piloksnya 4. Terus dia direduksi mengalami penurunan sebesar jumlah muatannya nih. Menjadi plus 2. Jadi terjadi penurunan bilangan oksidasi. Berarti dia menerima 2 elektron. Nah, berarti 1 mol MnO2 ini sama dengan 2 ekivalen. Sehingga dia dibagi dengan setengah. Lalu dikalikan dengan berat molekulnya sehingga dihasilkan 88,9 miligram. Nah, kenapa ini dibagi 500? Karena di soal tadi di sampel itu pirosid sampelnya sebesar 0,5 gram. Kalau 0,5 gram diubah ke miligram itu sebesar 500. Oleh karena itu, makanya dibagi 500 dan dihasilkan kadar MnO2 dalam pirosid tadi sebesar 17,8%. Kemudian untuk contoh soal lain mungkin bisa dibaca dan kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ke dosen pengampunya. Demikian penjelasan mengenai titrasi oksidasi dan reduksi. Jadi titrasi redoks merupakan metode analisis volumetrik yang penting dan banyak digunakan dalam laboratorium maupun industri. Terima kasih.